أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويجب على المقتدي أن ينوي الجماعة أو الاقتداء. Dan wajib hukumnya terhadap makmum ayyan wiyal jama'ata, ia niat berjamaah, awil iqtida'a, atau ia niat sebagai makmum. Masih dalam pembahasan sholat berjamaah dalam hal sebagai imam dan makmum memiliki kewajiban-kewajiban tersendiri. Sekarang kita akan mengetahui kewajiban-kewajiban bagi seorang makmum. Jadi kalau kita sholat munfarid, itu kewajibannya secara umum aja. Wajib maksudnya rukun atau fardu sholat, ya, baca Fatihah dan seterusnya daripada rukun, wajib atau fardu sholat. Namun tatkala kita menjadi makmum, selain memiliki rukun atau wajib secara umum, ada rukun atau wajib secara khusus. Jadi lebih ketat lagi kewajibannya, karena saat itu status dia sebagai orang yang mengikuti sholat orang lain, maksudnya sholat imam. Maka mesti ada keterikatan robito bainal makmum wal imam, antara makmum dan imam. Di antaranya yang pertama yaitu harus niat sebagai orang yang mengikuti gerakan imam, disebut dengan niyatul iqtida. Sehingga ketika kita sebagai makmum ada kewajiban di dalam niat. Seumpama kita membaca dan menghadirkan dalam hati usolli fardhul isya'i, cukup tuh, harus ada tambahan makmuman atau iqtidaan atau jamaatan, boleh salah satunya. Sebab niat jamaah atau sebagai makmum itulah yang menjadi keterikatan sholat kita dengan sholatnya imam. Sehingga jikalau ada orang tidak niat makmuman atau iqtidaan atau jamaatan, lalu dia menggantungkan sholat dia dengan sholat imam, kagak sah nantinya. Umpama dia udah rapi baca Al-Fatihah, udah rapi, namun dia nunggu imamnya ruku. Padahal ketika orang sudah rapi baca Fatihah dan baca surat, kan ruku tuh, tapi dia nungguin imamnya. Kebetulan saat itu imam baca surat panjang bener lagi, dibaca Yasin sesurat, yang mestinya dibaca habis kuliah umpama langsung ruku, sabab nungguin Yasinnya imam lama didiri. Nanti imam ruku, dia baru ruku. Padahal sholat dia dengan sholat imam tidak ada
keterhubungan dan keterikatan. Nggak satu bagi si makmum. Kenapa? Karena dia menyandarkan sholatnya ke sholat orang lain, padahal nggak ada koneksinya, nggak ada hubungannya, nggak nyambung. Kecuali ente sholat sendiri kali, nggak urusan. Tapi kalau kita menyandarkan gerakan kita dengan gerakan imam tanpa ada rabithah, koneksi, ikatan atau keterhubungan, sehingga sholatnya nggak sah. Ngapain ngikutin gerakan orang lain sementara kita nggak punya urusan sama gerakan dia? Untuk itu, sebagai penyambung sholatnya makmum dengan sholat imam, harus ada niat makmuman itu. Paham nih? Nah, sehingga dihadirkan dalam hati, saya niat sholat fardu isya makmuman. Yang fardunya, yang rukunnya. Adapun kita mau menambahkan sunnah dalam niat arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, itu kalaupun tidak dihadirkan gak masalah, karena sunnah. Meskipun bagusnya kita hadirkan juga, cuman keburungnya tuh panjang bener, tatkala takbiratul ihram sepersekian detik kita hadirkan semuanya. Maka harus kita jaga-jaga 4 hal ini. Kalau jadi makmum, usollinya, qasdul fi'il, sholatnya, fardhonnya, sholatnya sholat apa? Isya, sebutkan dalam hati, dan saat itu kita jadi makmum, makmuman kita hadirkan. Nah, itu kewajiban pertama. Jangan sampai kaget. Nah, kalau kita tidak mengaitkan sholat kita dengan sholat imam tanpa niat makmuman, dikhawatirkan nggak sah sholat kita. Bukan jamaahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Karena kita menggantungkan sholat kita dengan sholat orang yang tidak ada ikatan atau keterkaitan. Wa ayya'lama af'alal imam. Kewajiban kedua nih bagi makmum, hendaknya ia mengetahui si makmum af'alal imam, perbuatan-perbuatan imamnya. Dia harus tahu apa yang sedang dilakukan oleh si imam. Bisa dia mengetahuinya dengan melihat langsung, mendekat, sop pertama, sop kedua atau sop musola ini yang kelihatan af'al, gerakan imam. Oh, imam lagi diri itu. Oh, imam udah ruku, itu kelihatan. Atau dia mengetahuinya dengan melihat sof, yang sof itu melihat imam. Kita sholat Jumat di luar atau di pelataran masjid, kagak kelihatan imamnya. Tapi kita ngelihat sof, yang sof itu melihat si imam. Itu nyambung juga tuh. Karena sof yang kita lihat mengetahui perbuatan imam. Kalau kita sholat di lantai 2, lantai 2 kan asal munduran dikit, itu gak kelihatan imamnya. Tapi kita ngelihat soft yang pertama di lantai itu, yang dia dari atas melihat imamnya. Nah, itu masih dikatakan mengetahui perbuatan imam. Atau dia mengetahui dengan cara mendengar suaranya. Nah, maka mix speaker itu nggak bisa dianggap remeh tuh dalam masjid atau musola. Sebab bagi yang di luar, kalau memang jauh bener itu orang sholatnya, memang bikin ampun dah masjid, ada orang sholatnya sampai beberapa meter dari masjid, dia ngeliat sekitarnya, namun mendengar suara imam. Nah, itu masih bisa dikatakan mengetahui gerakan imam. Atau dia mengetahuinya dengan cara mubalik. Mubalik itu yang menyampaikan suaranya imam. Bila harapan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu namanya mubalik tuh. Dia yang nyampein suaranya imam. Nah, itu semua bisa dijadikan indikasi atau hal-hal agar si makmum mengetahui perbuatan imam. Kalau sama sekali dia gak tahu, dia sholat di belakang tembok ini, kan deket bener nih, di belakang tembok sama imam. Cuma dia gak ngelihat siapapun di antara soft yang melihat imam, nggak sah, karena dia tidak mengetahui gerakan dan dia juga nggak dengar lagi, kecuali dia mendengar. Maka kalau ada ruangan yang di belakangnya itu orang sholat, pintunya gak ditutup, dibuka, sebab untuk menghubungkan soft yang melihat imam dengan soft belakang. Ya, kalau ada jendela, jendelanya dibuka-buka, ya, sebab itu sebagai penghubung media dari orang yang tidak melihat imam langsung dengan orang yang melihat. Itu penting. Ya, jangan kita
pentingin ada AC. Kalau ada AC dibuka ngablak, AC-nya kagak dingin. Tapi ngorbanin jamaah yang di luar masjid, iya memang kedengeran, cuman kurang mendapatkan keutamaan karena dia menyambungkan antara soft yang melihat imam dengan soft yang kagak melihat. Jadi urusannya banyak di dalam permasalahan makmum dan imam. Ini baru dua. Lalu bagaimana kalau kita sholat sama umroh di hotel, terus melihat di Masjidil Haram lewat apa? Lewat TV, kan ada TV itu di kamar. Tapi keadaan kamarnya kekunci. Meskipun kebuka, kan harus naik turun lift dulu ke bawah. Liftnya kayak kagak sah. Meskipun kedengeran dari suara hotelnya. Kan ada sekarang hotel yang melihat langsung ke bawah tuh, kelihatan Ka'bahnya. Ya, emang cakep sih. Kan kalau dia kagak tahu ilmunya, dia main sholat aja di atas. Kan suaranya kedengeran. Iya, cuman aksesnya kekunci pintu. Kan orang di hotel pintunya ngablak apa dikunci? Dikunci. Kalau pintunya ngablak bukan hotel, warung. Nah, kalau hotel masih kekunci pintunya, berarti itu hotel yang keren-keren, privasinya harus terjaga. Kedengeran man aksesnya itu potong dengan tertutupnya dia. Maka bagi Syafi'iyah jangan sih hotel. Kita agak mundur sedikit dari Masjidil Haram lalu jaraknya ke situ jauh, itu sudah tidak dikatakan jamaah. Karena orang terminal sholatnya emang toanya di mana-mana, jangan sih di luar, di mall aja ada toanya, sholat aja. Kalau mall kan ketutup pintunya, sholat mungkinnya ngeliatin toko emas, apa, kaki khusus. Maka dalam pendapat Syafi'iyah itu ketat urusan jarak makmum kepada imam, ada pembahasannya. Wa illa seorang makmum itu mesti mengetahui perbuatan imam secara yakin, imma dengan melihat langsung atau melihat orang yang melihat imam. Wa ayyu tabi'ahu fiha, dan si makmum mengikuti si imam fiha di dalam af'alnya, perbuatan-perbuatannya harus diikuti. Jangan sampai imamnya itu melakukan satu rukun dia nggak melakukan, karena dia saat itu sebagai orang yang dipimpin harus mengikuti pemimpinnya. Wa ayyajtami'a ma'ahu fi makanin wahidin, dan haruslah berkumpul si makmum ma'ahu bersama imam fi makanin wahidin, di satu tempat. Kalau masih dikatakan masjid atau musola, kalaupun tidak berkumpul di satu tempat, jaraknya tidak sangat berjauhan dengan soft terakhirnya, sehingga terputus jarak dari sholat berjamaahnya. Jangan jauh-jauh udah ke arah. Kadang di kampung kita begitu juga. Sholat Jumat nih, padahal di dalam masih full, di pelataran, di dalam masih luas, di pelatarannya masih luas. Ya di sholat samping Madura, Madura warung maksudnya, dipotong perempatan, dipotong parkiran, nggak bisa begitu. Kan suaranya kedengeran. Cuman di mazhab kita ketat, harus satu tempat yang dikatakan itu tempat bersama bagi seorang imam dan makmum dalam berjamaah. Kalau mengatakan mazhab lain, pembahasannya lebih panjang. Memang ada yang mengatakan boleh, tapi kita dalam fikihnya itu harus berkumpul dari satu tempat. Misalnya kalau masih bisa masuk di dalam, ya, kecuali kita yakin ketika di luar nyambung terus tuh. Emang saya jauh sih dari masjid, kan nyambung terus, kayak kepotong sampai pelataran sampai ke dalam terus pertama seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada kepotong-kepotongnya, ini ada ukurannya biar dikatakan jamaah. Jangan lewat beberapa meter, itu ada ukurannya. Kita tahu ya kan, itu yang mendingan di dalam langsung. Nah, jadi jangan menggampangkan. Sebab dalam permasalahan sebagai makmum dan imam ini ada ketentuan khusus dibanding kita sholat munfarid. Kalau sholat munfarid jangan ada urusan, kita mau sholat di luar mau di mana, selama tempatnya itu suci gak ada masalah. Tapi ini ada hubungan yang mesti dijaga antara makmum dan imam, terutama pada tempatnya. Wa alla yataqaddama, dan makmum tidak maju alaihi, atas imam, fihi, di dalam tempatnya itu. Nggak boleh lebih maju. Karena imamnya di mihrab, ya makmumnya di belakang mihrab semua. Kalau imamnya lebih mundur atau makmumnya lebih maju daripada imam, bukan sebagai makmum namanya, sebab dia adanya di depan imam.
Wa alla yataqaddama alaihi, dan hendaknya makmum itu tidak mendahului imam fil af'ali, di dalam perbuatan sholat, taqadduman fahishan, dengan mendahulukan yang buruk. Didahulukan imamnya, belum rukun dia udah ruku, belum i'tidal dia udah i'tidal, itu enggak sah. Belum takbir dia udah takbir, belum takbir belum rapi masih Allah, dia udah rapi duluan, Allahu Akbar, itu namanya ngedahului. Maka bagi makmum disyaratkan tidak boleh, jangan ngedahului, bareng aja gak boleh bareng ya, imam ruku kita langsung juga begitu, imam baca nih minal jinnati wan nas, belum ruku itu udah ngebarengin aja. Nah, jangan sih ngedahuluin, ngebarengin itu aja nggak boleh. Satu-satunya tempat yang makmum boleh bareng dengan imam cuman pada amin doang. Itu satu-satunya tempat. Walau boleh imam amin, makmum amin, bareng tuh. Itu satu-satunya tempat. Selebihnya nggak ada pembarengan di antara gerakan imam dengan makmum, apalagi makmum mendahului. Nah, sehingga harus ada keterikatan itu terjaga. Imam duluan yang bergerak, baru makmum selanjutnya. Wala yata'akhkharu anhu fiha kadzalik, dan begitu juga tidaklah terlambat makmum dari imam fiha, pada af'alnya, perbuatannya. Kadzalika, begitu pula. Artinya terlambat yang sangat buruk. Nanti batasannya terlambat yang sangat buruk itu terlambat 2 rukun. Kalau udah terlambat 2 rukun, maka hubungan antara makmum tadi, ikatan tadi terputus. Karena dia ngikutin imam, udah gerak 2 kali dia kagak ngikutin, nah itu udah terputus. Umpama imam udah ruku, Allahu Akbar, kita masih diri nih, kan ketinggalan 1 rukun tuh. Kalau kita kagak ruku, dia ruku, kita ketinggalan. Imam yang tidak, sami Allahu liman hamidah, kita masih diri aja, masih baca Fatihah aja. Ketika imam mulai sujud, Allah ketika udah inkhifat ke bawah tuh, kalau makmumnya masih diri, dia ketinggalan 2 rukun. Saat itu hubungan antara makmum dengan imam terputus, nggak sah sholat makmumnya, karena dia kebangetan keliwatan dari gerakan si imam, kecuali masih tertinggali 1 rukun. Maka baru imamnya ketika itu ruku, Allahu Akbar, kita masih baca nih, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam yang tidak, sami Allahu liman hamidah, kita ruku. Jangan sampai imam udah tidak, kita masih diri, nanti imam sujud, kita masih diri, rusak atau terputus hubungannya. Untuk itu bagi makmum-makmum yang masbuk, biasanya ya, kalau yang pengen mempertahankan Al-Fatihahnya, itu mengorbankan rukun itu. Umpama keburu, saya masih siratal ladzina an'amta, imam udah ruku, terusin. Karena ketika nanti imam i'tidal, dia ruku keburu. Tapi kalau dia baru mulai, bismillahirrahmanirrahim, imam udah ruku, kita ngejar Fatihah kita, padahal saat itu Fatihah kita bisa ditanggung sama si imam. Meskipun kita nggak rapi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku. Ini kalau saya terus ini sampai waladolin bisa ketinggalan nih. Ya, kalaupun dipaksain bacanya ngebut, ketahuan ujung-ujungnya dong nih. Nah, nasta'in, padahal harusnya jelas baca Fatihah itu. Maka langsung saja ruku. Lalu Fatihah saya gimana? Maka Fatihahnya ditanggung oleh imam. Jadi kalau keburu silakan rapihin. Imam udah ruku, saya udah mau rapih Al-Fatihah, habisin. Karena nanti ketika ya tidak, kita bisa ruku lalu ya tidak. Tapi kalau imamnya ruku, kita baru awal-awal Fatihah, tinggalin. Jangan sampai kita mengejar Al-Fatihah, imamnya udah sampai sujud. Itu menjadikan rusak ikatan makmum dan imamnya. Maka benar-benar tuh diperhatikan bagi yang masbuk. Apalagi dia baca doa iftitah dulu, ambil lagi. Nah, maka dia sah saat itu, karena dia keadaannya sempit, harus mendahulukan yang fardu atau yang hukumnya saja. Nah, itu terutama. Nah, iya. Wala tasihhu imamatul unsa illa lin nisa, dan tidak sah
imam seorang perempuan kecuali kepada perempuan. Ini boleh imamnya perempuan, makmumnya laki, nggak sah jamaah dan sholatnya. Wala imamatul kafiri, juga tidak sah imamnya seorang kafir. Mau makmumnya perempuan atau makmumnya laki atau perempuan laki, kalau imamnya kafir nggak sah. Sebab syarat orang sholat ya harus muslim. Begitupun tadi, kalau seorang imamnya perempuan, maka makmumnya perempuan. Jangan ada lakinya, jangan juga ada khunsanya. Kan imamnya perempuan, ini makmumnya khunsa. Khunsa itu orang yang berjenis kelamin ganda, dua, dan dua-duanya aktif. Itu disebut khunsa. Jadi khunsa artinya bukan bencong. Bencong tuh asalnya apa? Laki. Jadi kagak bener pengertian khunsa bencong tuh gak bener, karena bencong asalnya laki. Ya, kita aja takut sama bencong, takut kelakiannya keluar itu. Khunsa itu orang punya dua jenis kelamin dan dua-duanya aktif, baik kelamin laki maupun kelamin perempuan, dua-duanya aktif. Ada orang begitu, sampai sekarang sih kita belum temu, tapi fikih udah atur tuh hukumnya. Sehingga kalau imamnya perempuan, nanti makmumnya khunsa, dikhawatirkan yang lebih dominan, yang aktif adalah kelamin laki-lakinya, sehingga saat itu yang menjadi makmum adalah laki-laki, nggak sah sholatnya. Maka bagi perempuan yang menjadi imam, hanya makmumnya perempuan juga. Wala man la yumayyizu, begitu juga tidak sah imam orang yang belum tamyiz. Masih kecil, belum tamyiz, udah jadi imam, kecuali turut-turut dia dah bocah-bocah lagi latihan sholat berjamaah, ya itu gak apa-apa. Tapi kalau sholat beneran, imamnya belum tamyiz, makmumnya orang gedean semua, nah itu nggak sah sholatnya. Wala man yubdilu harfan minal fatihati biharfin akhar, tidak sah imamnya orang yang mengganti satu huruf dari al-fatihah biharfin akhar, dengan huruf yang lain. Tuh ya, imamnya kan laki, iyalah imam baca fatihahnya latar betok, jangan main ditunjuk-tunjuk aja. Satu huruf yang dia ganti itu akan mengubah makna Al-Fatihah, sehingga rukun sholatnya tidak menjadi sempurna. Maka perhatikan, ini kita sholat jamaah, sekali lagi banyak keterikatan yang mesti diperhatikan. Di antaranya, sebagai imam harus bisa mengcover seluruh makmum, kecuali saat itu dia menjadi imam yang jadi makmum modelan bacaannya sama kayak dia, satu level, teman pengajiannya modelnya sama. Tapi kalau ada makmum yang lebih bisa Al-Fatihahnya, artinya lebih bisa, benar kalau dia makmum membaca Al-Fatihahnya dengan sempurna, lalu diimamin sama yang, kalau masalah tajwid masih ditolerir lah. Tapi kalau sampai ngerubah huruf, itu sudah fatal. Kalau masalah tajwid, izhar, ikhfa-nya kurang berkenan, apa itu teknis. Tapi kalau sampai huruf yang dirubah, itu yang berlebih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ada huruf hijaiyah kan ain. Jadi dia ibdalul ain bi dia mengganti huruf ain dengan Nah itu yang fatal. Kalau hanya sekedar tipis tebelnya masih bisa ditolerir. Alhamdulillahirabbil, umpama dibaca enggak terlalu ri, antara ha dan ha tengah-tengahnya dia tebel-tebel banget, kan harusnya tebel tuh, ri dibaca sedang, itu masih ditolerir, enggak merubah, karena mungkin dia mengusahakan itu tapi enggak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, umpama ada gunnahnya di ujung, padahal kan enggak ada gunahnya, min, mati begitu. Tapi karena dia pengen ngikutin nada nih, ya, biar sesuai sama nada yang dibaca, ada ujungnya gitu, min, kan harusnya nggak ada tuh, itu masih bisa ditolerir lah, ya, artinya ma'fu. Tapi kalau sampai merubah huruf, itu yang fatal. Ar-Rahmanir-Rahim, dirubah sedikit, tasdidnya kayaknya kurang dah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi saat itu dia udah coba sebenarnya, cuma kedengaran kita tipis gitu, masih ditolerir lah, karena ada usahanya. Tapi
kalau sampai dirubah hurufnya dengan huruf yang lain, nah, itu yang fathah. Ihdinas siratal mustaqim, dirubah sin jadi shad. Nah, jadi Al-Fatihah ini rukun. Daripada yang begitu-begitu, ini ditolerir lah, ini dimaaf, mendingan cari aja langsung yang bisa semuanya udah. Sehingga kita yang makmum juga merasa aman. Kita yang makmum sholatnya nggak sibuk mikirin imamnya Fatihah. Kita kan pengen sholat jamaah biar tambah khusyuk. Di rumah ribut aja berantakan, apa sih kalau masjid dah, mau sholat dah, biar enak sholat deh. Sholat dapat yang kurang juga ya, sama aja deh, kita ngoreksi bacaan imam juga. Nah, sehingga itu benar-benar diperhatikan. Makanya kita katakan berkali-kali sebagai DKM boleh kita ngadain program maulid, muharram, apa segala macam. Tapi yang lebih penting itu dalam urusan masjid dan musola adalah ikhtiyarul a'immah, pemilihan imam. Sebab fungsi utama masjid kan buat sholat jamaah. Jamaah isinya imam makmum. Kalau makmum sih bisa aja, imam nih yang membawa makmum. Nah, sebenarnya harus bisa kita seleksi, kita pilih. Kalau memang ada yang lebih muda bisa dan bagus dalam segi Fatihahnya, kasih kesempatan, kasih. Emang mau kita teruskan, kita lama-lama juga lemah, nanti kan digantikan oleh orang lain, kaderisasi, ajarin. Ya, kalau perlu ada bimbingan jadi imam khusus Fatihah, cari guru yang bisa melatih imam-imam ini dengan Fatihah benar, karena dia nantinya seterusnya akan mimpin masjid. Itu lebih berdampak ya, programnya ya, daripada kita seremoni bukannya nggak boleh, silahkan seremoni maulid, seremoni ambil ceramah silahkan. Tapi dampak yang lebih besar adalah tatkala makmum itu merasakan keabsahan sholatnya secara yakin. Kalau di imamnya ada yakin, wah itu lebih berdampak. Karena sholat kan kita lakukan setiap hari. Adapun yang tadi disebutkan itu musimat saja. Situ ya, wa afdalu ayyakunal imamu faqih.